Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam program Berkat Pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan, yang dimana kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan mengajarkan kepada kita untuk kita tetap tinggal di dalam iman kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam Matius pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10, lalu lompat di ayat yang ke-13. Sekali lagi, Matius pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10, lalu lompat di ayatnya yang ke-13. Saudara perhatikan dalam Alkitab saudara masing-masing, dan saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Pada ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan, saudara, peristiwa ini berlangsung di Kapernaum, yaitu kota yang terletak di Galilea di tepi laut. Nah, kita dapat melihat di sini ada tokoh seorang perwira yang datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, yang datang kepada Tuhan dengan iman yang sangat luar biasa. Di mana seorang perwira ini memiliki rasa belas kasihan terhadap hambanya yang sedang sakit, yang dimana sakitnya itu mengakibatkan ia menjadi lumpuh dan tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, suatu ketika Yesus datang ke Kapernaum, di kota itu perwira itu datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk memohonkan kesembuhan untuk hambanya yang sedang sakit itu. Oleh karena iman yang dimiliki seorang perwira ini, iman itu menggerakkan belas kasihan dalam hatinya, dalam dirinya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kiranya biarlah iman yang ada dalam diri kita, yang ada dalam hati kita, iman yang kita miliki itu menggerakkan hati kita, menggerakkan kehidupan kita untuk kita mengasihi sesama kita, untuk kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya lewat iman yang kita miliki itu ada berkat Tuhan yang dicurahkan, bukan hanya atas kehidupan kita, tetapi juga atas kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, atas kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Ada dua hal yang akan kita lihat di dalam peristiwa ini. Yang pertama, kita akan melihat yaitu seorang perwira ini tergerak untuk belas kasihan. Di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Nah, hal yang pertama adalah tergerak oleh karena belas kasihan. Nah, dalam nas yang kita baca di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, di sana mencatat bahwa seorang perwira ini datang untuk memohonkan kesembuhan untuk seorang hamba, yaitu bawahannya atau yang dikatakan prajuritnya. Nah, empati atau rasa belas kasihan yang dimiliki oleh perwira ini menggerakkannya untuk mengasihi, untuk menolong hambanya dengan cara mencari pertolongan. Untuk apa? Untuk kesembuhan hambanya yang sedang sakit ini. Dan pada waktu dia mencari pertolongan, ia datang kepada satu pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus.
Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh perwira ini menunjukkan kasih yang sangat luar biasa. Dan kita dapat belajar bahwa dari empati atau rasa belas kasihan yang kita miliki itu dapat menggerakkan kita untuk kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk kita merangkul orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga mengajarkan kepada kita untuk kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang lain. Ini adalah hal pertama yang dapat kita pelajari dari seorang perwira yang tercatat dalam Matius pasal yang ke-8 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13, di mana tergerak oleh belas kasihan. Nah, hal yang kedua, kita dapat melihat bahwa perwira ini begitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara, ketika kita melihat dan merenungkan firman ini, ayat-ayat ini dengan seksama, maka kita akan mendapatkan ada satu sikap yang sangat luar biasa, yang begitu baik yang dimiliki oleh seorang perwira ini, di mana sikap itu adalah kerendahan hati atau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, kita dapat melihat dari satu kata yang dia katakan di dalam ayat yang ke-8, "Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku." Garis bawahi kata tidak layak. Nah, saudara, kata tidak layak ini mengarah atau menyadarkan kita bahwa dengan iman, dengan kepercayaan kita, Yesus sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang bagi manusia itu mustahil. Tetapi ketika kita mengimani hal itu, maka Yesus akan menjadikannya nyata dalam kehidupan kita, seperti apa yang diimani oleh seorang perwira ini. Dia katakan, "Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Nah, seorang perwira ini memiliki jabatan yang begitu tinggi, memiliki jabatan yang penting, dan seharusnya dia bisa saja untuk menyuruh atau mengutus seorang bawahannya atau prajurit lainnya untuk datang kepada Yesus, untuk berbicara kepada Yesus pada waktu itu. Tetapi kita melihat satu hal yang dapat kita pelajari dari seorang perwira ini. Dia memiliki kerendahan hati dan dia tidak mempertahankan jabatannya, sehingga apa yang dia lakukan, dia berupaya untuk langsung mendatangi Yesus dan berbicara kepada Yesus untuk memohon kesembuhan untuk hambanya yang sedang sakit. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini banyak orang yang datang mengaku, yang menyatakan dirinya beriman kepada Tuhan, tetapi sangat sedikit ditemui yang imannya itu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, iman seperti apa yang Yesus inginkan untuk kita miliki? Yaitu iman yang berdampak untuk kehidupan kita sehari-hari, iman yang menghasilkan buah, iman yang bisa menjadikan kita berkat bagi dunia ini, seperti sebagaimana kita terpanggil untuk kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Yang artinya iman itu sangat berdampak kepada setiap pengharapan kita. Nah, lewat firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya untuk kita mengaplikasikan iman di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar pagi hari ini. Biar firman Tuhan ini dapat masuk dalam setiap hati kita. Inilah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita.